Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang K3 dalam bidang konstruksi dan upaya pencegahan kebakaran. K3 sendiri merupakan keselamatan dan kesehatan kerja. Di sini saya berasal dari kelompok 7 yang berisikan yang pertama saya sendiri Muhammad Taufik Nurcahyo, yang kedua ada Reni Sarismaya Fitria, yang ketiga ada Nur Hanifah Rahmawati, yang keempat ada Rina Amalia Puspitasari, yang kelima ada Nurul Dwi Jayanti, dan terakhir ada Nur Amirah. Sebelum saya masuk ke pembahasan, di sini saya akan menjelaskan apa saja yang akan dijelaskan dalam presentasi ini. Yang pertama, dalam presentasi ini ada penjelasan tentang sistem manajemen secara umum dan sistem manajemen secara ketiga. Dan kemudian ada penjelasan tentang definisi tentang K3 dalam bidang konstruksi, kemudian ada dasar-dasar hukum tentang K3, kemudian apa saja yang melekat dalam K3, terus kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi K3 tersebut sendiri, dan yang terakhir adalah bagaimana atau upaya kita dalam pencegahan kebakaran. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Amirah. Saya Nur Amira akan menjelaskan tentang dasar teori sistem manajemen K3. Jadi, apa itu sistem manajemen? Sistem manajemen merupakan suatu proses kegiatan yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengukuran, dan tindak lanjut yang teratur dan saling berhubungan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan. Sistem manajemen yang diterapkan oleh suatu organisasi atau perusahaan memiliki banyak sekali manfaat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem manajemen K3. Sistem manajemen K3 menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja adalah bagian dari sistem manajemen keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Sedangkan menurut ILO atau Organisasi Buruh Internasional, SMK3 adalah sebuah ilmu yang memiliki tujuan untuk mengantisipasi dan mengevaluasi berbagai potensi bahaya. Selain itu juga memiliki fungsi lain. SMK3 adalah sistem yang dapat dijadikan sebagai pengendali sebuah bahaya yang mungkin timbul pada lingkungan kerja dan berpotensi mengganggu kesejahteraan para pekerja. Selanjutnya, latar belakang kebijakan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau yang biasa disebut dengan SMK3. Ada beberapa latar belakang diterapkannya SMK3 yaitu alokasi anggaran perusahaan untuk masalah K3 relatif kecil. Masalah kecelakaan kerja masih dilihat dari aspek ekonomi, tidak pernah dilihat dari pendekatan moral. Desakan LSM internasional dalam hak tenaga untuk mendapat perlindungan. Masalah keselamatan dan kesehatan kerja belum menjadi prioritas program utama. Kecelakaan kerja yang terjadi masih sangat tinggi. K3 masih belum mendapat perhatian yang memadai dari semua pihak. Kemudian ada juga dasar hukum K3 yang pertama, Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kedua, Pasal 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi tentang setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja bagaimana dimaksud dalam ayat 1 turut dengan peraturan pemerintah. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berisi tentang ketenagakerjaan mewajibkan bahwa pemberi kerja haruslah menyediakan fasilitas penunjang kesehatan dan keselamatan kerja di tenaga kerja atau buruh yang mereka pekerjakan. Penyebab-penyebab dari kecelakaan kerja. Nah, yang pertama yaitu karena human factor. Itu karena faktor dari manusianya atau si pekerja itu sendiri, seperti cacat fisik, tubuh dalam kondisi yang tidak fit atau kondisi lemah, mempunyai indera yang peka terhadap sesuatu yang sehingga mempengaruhi kualitas kerja dan menyebabkan kecelakaan kerja. Nah, yang kedua itu karena kurangnya pengetahuan, di mana pekerja ini kurang pengalaman, kurang orientasi, kurang latihan, dan kurang memahami data-data yang diperlukan saat di lapangan. Penyebab yang ketiga yaitu karena stres mental, di mana pekerja ini mempunyai emosi yang berlebih,
Pribadinya pun pendiam dan tertutup sehingga menyebabkan frustasi. Dan lebih parah, stres dalam emosionalnya sendiri dan akan mempengaruhi kualitas si pekerja dalam melakukan tugasnya. Yang keempat yaitu karena stres fisik, di mana ini mengacu pada tubuh yang lelah, kurangnya istirahat bagi pekerja, beban pekerjaan yang banyak, dan kurangnya oksigen karena terlalu kelelahan. Yang terakhir itu karena motivasi menurun, di mana disebabkan oleh tidak adanya reward yang baik dari atasan, tidak mendapat feedback atau pujian dari lingkungan sehingga pekerja akan malas, tidak serius, tidak fokus, sehingga teledor dalam bekerja dan bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Nah, selanjutnya untuk K3 itu ada pengawasan dan pelaksana K3. Yang pertama itu ada safety patrol, di mana petugas ini akan patroli dan mencatat semua hal yang memiliki resiko kecelakaan dalam pekerjaan. Nah, yang kedua itu ada safety supervisor, di mana petugas ini ditunjuk langsung oleh manajer proyek untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan dari segi K3. Nah, setelah safety patrol dan safety supervisor ini melakukan pekerjaannya, akan ada meeting atau rapat ini membahas tentang hasil raport dari safety patrol dan safety supervisor guna kelangsungan pekerjaan dalam segi K3. Nah, selanjutnya dalam proyek diperlukan perlengkapan dan peralatan penunjang program K3 ini. Yang pertama itu ada pemasangan signboard K3, lalu yang kedua itu adalah pemasangan 3 bendera yang ada di proyek, yaitu bendera K3, bendera Republik Indonesia merah putih, dan yang terakhir itu adalah bendera perusahaan. Selanjutnya ada sarana pelatihan untuk K3. Nah, di sini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada sarana pelatihan yang melekat pada tenaga kerja, yaitu topi helm, sepatu lapangan, sarung tangan pekerja, sabuk pengaman pekerja, masker untuk pekerja, kacamata, dan juga obat-obat untuk P3K. Yang kedua sarana peralatan lingkungan. Yang pertama tabung pemadam kebakaran. Nah, tabung pemadam kebakaran ini biasanya ada di ruang-ruang yang terdapat pada lokasi pekerjaan dan di tiap lantai bangunan proyek. Selanjutnya pagar pengaman. Untuk pagar pengaman ini terdiri dari pagar atau railing yang kuat dan talinya berwarna kuning sebagai tanda batas peringatan. Pagar ini diperlukan untuk lokasi-lokasi yang dianggap membahayakan, antara lain lubang di lantai, lubang di sumur galian tanah, tepi bangunan tinggi, lokasi kerja alat berat. Yang selanjutnya ada kotak P3K. Nah, di sini kotak P3K ini pertolongan pertama untuk kecelakaan kerja. Selanjutnya ada penangkal petir darurat. Di sini penangkal petir darurat menangkal petir ketika musim penghujan di bangunan tinggi. Yang terakhir jaring pengamanan pada bangunan tinggi. Jaring pengamanan jika benda terjatuh dari ketinggian. Slide selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai upaya pencegahan kebakaran. Kebakaran merupakan bencana yang umumnya lebih banyak disebabkan oleh kelalaian manusia, human error, dengan dampak kerugian harta benda, stagnasi atau terhentinya usaha, terhambatnya perekonomian dan pemerintahan, bahkan berkemungkinan timbulnya korban jiwa. Data menunjukkan kejadian kebakaran yang menimpa bangunan atau perumahan pemukiman penduduk pada umumnya terbakar habis karena menggunakan bahan atau elemen yang mudah terbakar. Sedangkan pada bangunan gedung dengan rangka beton masih meninggalkan sisa rangka fisik. Dengan melihat kemungkinan-kemungkinan tersebut, kita harus mempelajari upaya pencegahan kebakaran, yaitu dengan cara perhatikan instalasi listrik. Periksa secara berkala instalasi listrik di rumah apabila ada kabel rapuh, sambungan atau stop kontak yang aus atau tidak rapat sehingga dapat diganti dengan yang baru. Yang kedua adalah periksa kondisi dapur. Periksa kondisi tungku masak baik kompor minyak maupun kompor gas, selang, tabung, dan lain-lain. Segera ganti apabila ada komponen yang rapuh atau bocor. Dengan seperti itu kita bisa meminimalisir terjadinya kebakaran. Yang terakhir adalah tempatkan bahan-bahan yang mudah terbakar pada ruangan khusus. Bahan-bahan yang mudah terbakar tidak ditempatkan bercampur dengan bahan-bahan yang dapat menimbulkan reaksi kebakaran, seperti gas LPG yang tidak dapat digabung dengan gas-gas yang bisa menimbulkan adanya percikan api. Prinsip pemadaman kebakaran. Kebakaran adalah suatu nyala api, baik kecil ataupun besar, pada tempat yang tidak kita hendaki, merugikan
dan pada umumnya sukar dikendalikan. Api terjadi karena persenyawaan dari yang pertama, sumber panas, seperti energi elektron, listrik statis ataupun dinamis, sinar matahari, reaksi kimia, dan perubahan kimia. Yang kedua yaitu benda mudah terbakar seperti bahan-bahan kimia, bahan bakar, kayu, plastik, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah oksigen yang tersedia di udara. Apabila ketiga bersenyawa, maka akan terjadi api. Dalam pencegahannya terjadi kebakaran, kita harus bisa mengontrol sumber panas dan benda mudah terbakar. Misalnya, dilarang merokok ketika sedang melakukan pengisian bahan bakar, pemasangan tanda-tanda peringatan, dan sebagainya. Apabila sudah terjadi kebakaran, maka langkah kita adalah menghilangkan adanya oksigen dalam kebakaran tersebut. Contoh mudahnya adalah seperti ketika kita menghidupkan lilin, lalu kita coba tiup dengan gelas, maka api pada lilin tersebut akan mati karena oksigen yang berada di dalam masuk dan oksigen yang berada dalam gelas akan berubah menjadi karbon dioksida atau CO2 yang mematikan api. Dan ketika kita memadamkan kebakaran dengan menggunakan apar, karung goni yang basah dan pasir, yang terjadi adalah kita mengisolasi adanya oksigen dalam api tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa peralatan pencegahan kebakaran. Yang pertama yaitu apar, yaitu saat kondisi paling darurat, di mana ketika ada kebakaran di luar kita menggunakannya. Kemudian ada sprinkler, ini yang biasanya digunakan ketika kalau kita misalnya berada di hotel-hotel, jika ada kebakaran atau api kecil darurat, itu sprinkler ini secara otomatis akan menyala dan mengeluarkan air untuk memadamkan api yang ada di dalam ruangan. Kemudian adanya fire alarm ini yaitu sebagai penanda jika adanya api, maka ada sensor yang mendeteksi adanya api dan atau suhu panas tersebut, maka alarm ini akan berbunyi. Yang keempat adanya smoke detector, yaitu di mana ketika ada kebakaran pasti di situ ada beberapa asap yang akan masuk ke dalam smoke detector ini dan kemudian akan menjadi warning atau bisa jadi untuk menyalakan sprinkler ini atau fire alarm ini. Kemudian adanya hydrant. Hydrant ini di mana kondisi di luar ketika mungkin pemadam kebakaran kehabisan air atau orang di sekitar untuk memadamkan api bisa menggunakan hydrant ini sebagai upaya pemadam ketika pemadam kebakaran belum datang. Baik, untuk selanjutnya yaitu adanya upaya pencegahan kebakaran. Yang pertama, setelah kita mengetahui pengklasifikasian, prinsip pemadaman, dan perlengkapan pemadaman suatu kebakaran, maka kita harus bisa mengolah kesemuanya itu menjadi suatu sistem manajemen atau pengelolaan pencegahan bahaya kebakaran. Kita mengambil contoh dari pengelolaan pencegahan kebakaran pada bangunan tinggi. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi bahaya yang dapat mengakibatkan kebakaran pada gedung itu. Yang kedua, ada bahan mudah terbakar, seperti karet, kertas, kemudian karpet, dan lain-lain. Kemudian ada yang ketiga itu ada sumber panas. Kita harus tahu sumber panas yang berasal seperti asalnya bisa jadi seperti listrik statis atau nyala api rokok dan lain-lain. Kemudian ada penilaian risiko tinggi karena merupakan bangunan tinggi yang banyak orang, jadi sehingga untuk evakuasinya juga cukup rumit. Kemudian kita harus juga memonitoring inspeksi listrik, soalnya kebanyakan kebakaran karena adanya gangguan listrik tersebut. Kemudian adanya recovery atau pemulihan, emergency response plan atau rencana tindakan tanggap darurat P3K, prosedur-prosedur, dan lain. Baik, terima kasih telah memperhatikan presentasi yang telah kami sampaikan. Di sini saya akan memberi sedikit kesimpulan apa yang telah disampaikan oleh teman-teman saya, yaitu di sini saya akan menyampaikan sedikit saja mungkin bagaimana pentingnya K3 dalam bidang konstruksi tersebut, terutama dalam bidang konstruksi tersebut untuk menjaga keselamatan pekerja sendiri. Dan terutama jika kita sebagai pekerja dalam bidang konstruksi, kita juga akhirnya menjadi tahu bagaimana pentingnya K3 itu sendiri dan sarana-sarana yang melekat dalam K3 tersebut. Kemudian apa saja yang harus kita lakukan agar pekerja-pekerja kita juga menjadi
selamat dan tidak lalai dan terhindar dari malapetaka. Setidaknya dengan K3 ini kita bisa mengantisipasi luka-luka yang terjadi ketika ada kelalaian atau bencana dalam pekerjaan, itu tidak seberapa menimbulkan luka yang cukup parah. Dan di sini juga dalam K3 tersebut telah dijelaskan apa saja pengertian-pengertian dari K3 tersebut, kemudian latar belakang apa saja telah dijelaskan. Di situ juga sebagai pertimbangan seberapa pentingnya K3 dalam bidang konstruksi, terutama dalam bidang konstruksi tersebut dalam suatu proyek atau pembangunan. Baik, terima kasih. Di sini saya mewakili dari kelompok 7. Saya mengucapkan maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.